Oke teman-teman, selamat datang ya di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas yaitu pentingnya release letter ya, pentingnya release letter. Nah, karena keadaan sekarang imigrasi Hong Kong itu sangat ketat sekali ya untuk pengecekan penurunan visa, maka tidak ada salahnya hari ini saya mengingatkan kepada teman-teman yang kepengen proses ganti majikan ya, yang kepengen proses ganti majikan, baik itu putus kontrak atau break kontrak atau teman-teman finish kontrak ganti majikan, yaitu saya sarankan untuk teman-teman memperhatikan yaitu dengan meminta surat release letter. Nah, surat release letter itu seperti apa? Ya, seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini kebetulan saya juga sudah mendownload dan saya print khusus untuk teman-teman supaya teman-teman itu kalau putus kontrak atau ganti majikan, finish kontrak itu supaya prosesnya semakin mudah ya. Dengan adanya release letter ini, imigrasi akan lebih mudah lagi untuk menurunkan visanya ya. Visanya itu diketahui dari mana? Nah, diketahui dari terakhir kerja dengan nama majikan itu siapa, alamat kontrak kerja terakhir teman-teman kerja itu di mana. Kalau ada masalah tidak percayanya imigrasi itu ada kontak nomor majikannya itu juga harus dilampirkan ya. Nomor bekas majikan itu juga harus dilampirkan. Dan di sini nama kita, nomor KTP kita, kapan tanggal kita keluar dari majikan, ini juga sangat penting sekali ya. Ini sangat penting sekali. Jadi tanggal berapa kita keluar dari majikan ini harus detail dan kita benar-benar harus ketahui ya. Jangan sampai kita nggak tahu terus nanti kita dibilang overstay. Nah, itu sangat bahaya sekali ya teman-teman. Dan selanjutnya di sini alasan kenapa kita keluar dari majikan, entah itu finish kontrak atau kita break atau terminate, itu pasti ada alasan ya. Majikan di sini nulis alasan. Kalau kita finish kontrak ya tulis aja finish kontrak berapa tahun. Kalau kita putus kontrak atau break kontrak ya ditinggal ditulis aja ya. Nah, ini alasan dari majikan itu apa? Nah, ini ya. Jadi alasannya itu apa? Semuanya pasti ada ya. Dan selain majikan ngasih alasan, di sini kita juga berhak untuk nulis alasan ya. Kalau finish kontrak ya tulis aja majikan dan kita tulis finish kontrak berapa lama, sama nggak apa-apa. Tapi kalau putus kontrak atau break kontrak atau terminate, ini yang sangat rawan sekali ya teman-teman. Jadi harus ditulis antara alasan majikan dan pembantu itu harus tahu ya. Kalau kita sudah memegang yaitu surat release letter, otomatis kita akan semakin mudah untuk turun visanya. Kadang kita yang agak ribet, kita tidak memperhatikan yaitu biasanya kita selepas hitung-hitungan keluar begitu saja tanpa membawa yaitu surat release letter. Oke, ini adalah info dari saya. Kalau teman-teman ingin minta silahkan WA, silahkan komen-komen aja di channel YouTube saya untuk meminta surat release letter seperti ini. Saya ada draftnya, bisa saya kirim lewat WA. Terus nanti teman-teman bisa di print sendiri kayak gitu ya. Atau teman-teman bisa ambil langsung di agennya masing-masing. Atau teman-teman juga bisa ambil gratis di imigrasi atau bisa download lewat aplikasi yang sudah disediakan oleh pemerintah Hong Kong. Nah, ini adalah info dari saya, penjelasan dari saya, dan lebih detailnya lagi kita akan menjelaskan perbincangan ya, perbincangan Koko Steve dan bojo saya Sandro Jabrik yang akan menjelaskan lebih detail lagi pentingnya yaitu surat release letter bagi teman-teman yang masih mau bekerja di Hong Kong. Untuk teman-teman, let's stay tune in my video, dan ini adalah penjelasan dan penjabaran tentang release letter. Oke, selamat pagi. Tadi selamat malam. Ini selamat pagi buat teman-teman semuanya. Semoga pagi ini tetap fresh, tetap segar. Kita kembali lagi bersama Koko Steve, membahas tentang tips, trik, dan informasi apapun seputar permasalahan teman-teman. Dan untuk info kali ini, tips kali ini yang ingin kami berikan, yang akan Koko Steve memberikan penjelasan, info tentang release letter. Apa itu release letter? Ketika kita menyelesaikan
baik finish maupun intermediate ataupun break, kita harus mengisi wajib ya. Nah ini nanti ini nanti saya deketin biar teman-teman juga tahu release letter, dan ini wajib diisi dan pasti akan diserahkan ke imigrasi. Dan ini hal yang penting, makanya tolong stay tune informasi dari CocoSteve, jangan di skip ya, ditonton sampai habis agar teman-teman bisa sangat paham dan mengerti. Oke, Kok, release letter gimana, Kok? Jadi Mbak, aku ini sekarang mau ceritain tentang release letter ya, Mbak. Otomatis nggak asing ya tentang ini ya, tentang ini. Semua orang harus tahu, soalnya semua orang jadi walaupun Mbak udah selesai finish kontrak, apa break, apa terminate, harus tulis surat rilis. Jadi ini surat ke imigrasi, oke? Buat release letter buat ke imigrasi. Jadi surat ini tuh buat apa fungsinya? Jadi kita harus kasih tahu imigrasi kapan Mbak keluar dari rumah majikan. Misalnya tuh hari terakhir Mbak tanggal berapa, Mbak tulis di sini. Misalnya Mbak udah kasih 1 bulan notice kayak, udah mau finish kontrak kayak, kan ada sering berunding dengan majikan. Betul. Majikan, Teh Sinsang, saya hari terakhir kapan ya? Gitu. Nah kalau Mbak kasih 1 bulan notice ya 1 bulan dari sekarang kan. Nah jadi mesti tulis tanggal terakhir keluarnya tuh di sini. Kenapa itu super penting? Nah aku paham mungkin majikan tuh kadang nggak semua majikan tuh smooth. Jadi oh ya Mbak kamu boleh keluar tanggal 30 ya? Enggak. Mungkin majikan bisa 2 hari 3 hari kemudian tukar pikiran. Betul. Jangan deh, pembantu Cece saya belum datang. Tungguin dulu dong 1 bulan gitu. Maju mundur negosiasi. Betul. Jadi banyak yang negosiasi begini. Jadi maksud aku mau saran dengan Mbak, ini tips dari aku juga ya. Jadi maksud aku, kita kan masuk majikan baik-baik. Ini juga keluar majikan, aku maunya baik-baik gitu. Jadi aku maunya sama Mbak, nggak masalah, yang penting kan Mbak udah mungkin ya majikan nih, kalau Mbak juga harus lihat kalau majikan tukar tanggalnya lebih dari 1-2 minggu atau berapa hari doang, menurut aku sih nggak masalah. Tapi ya jangan lupa juga ada ininya juga diomongin juga. Iya. Tapi maksud aku kalau dia minta kamu 1 dipanjangin lagi gitu. Kan kita kan mungkin tertekan, apa majikan baru mungkin nggak bisa tunggu kita segitu lama. Betul. Jadi kita ini benar-benar harus cari common ground dengan majikan. Kapan Tai boleh kasih saya keluar? Nah, orang Indo tuh terlalu baik menurut aku. Iya, nih keren. Kayak CocoSteve nih, terlalu baik. Leleh. Jadi semuanya pasti nurut. Dengan hati ya. Betul. Mereka pakai hati ya. Mereka susah move on. Orang Indonesia tuh susah move on, makanya selalu menggunakan hati. Betul. Jadi makanya keluar pakai hati-hati, tapi rugi sendiri ujung-ujungnya. Enggak. Mereka pakai hati tapi terus grundel di belakang. Iya. Terus nanti monyong sendiri. Terus kita ya yang jadi sasaran mereka ya, Pak. Aku bilang bukannya kita terlalu baik, tapi ini juga salah satu hak Mbak gitu. Ya, harus dibicarakan. Betul, harus dibicarakan dengan majikan. Makanya makanya kita ngomongnya baik-baik. Ya, ngomong kita selalu approach-nya selalu baik-baik kayak Hai. Cho Yun lah, Casey Hoi Chow gitu. Nah, kapan boleh Chohoi gitu. Jadi maksud aku ini super penting ya Mbak. Nah setelah itu aku kan ini cuman tulis tanggal Mbak kapan keluar. Nah ini yang aku mau kasih tahu Mbak lagi itu yang super penting. Nah kadang-kadang kan misalnya Mbak break apa notice nih, aku ngomongin situasi yang nggak senang-senang ya. Negatif ya, betul. Sesuatu hal yang buruk kalau tertimpa. Misalnya Mbak mau cari majikan baru, terus Mbak udah nggak demen sama majikan sekarang gitu, apa ada keluhan deh gitu, udah nggak demen deh sama majikannya gitu. Jadi aku tuh mau maksudnya bener-bener perhatiin lagi Mbak. Jadi di setiap kolom ini tuh ada alasannya. Betul. Jadi itu setiap majikan sama Mbak tuh ada alasan buat tulis kenapa alasannya Mbak finish, kenapa alasannya Mbak notice, kenapa alasannya break gitu. Kebanyakan yang aku lihat kan majikan kan nggak mau tulis apa-apa gitu biasa ngin. Tapi Mbak juga harus wanti-wanti loh, pastikan. Kadang majikan juga tulis sesuatu di sini. Nah, bisa juga majikan tulis bahasa Inggris, apa tulis bahasa Kantonis. Nah, itu wajib kita translatein ya. Yang kita nggak tahu kan, Mbak. Nah, maksudnya aku nggak mau kayak kesan salah miscommunication apa gimana. Soalnya aku dulu pernah pengalaman. Jadi majikannya ini Cece tuh nggak mau renew sama anaknya, sama majikannya. Terus Cecenya udah dapat majikan baru. Majikannya tuh nggak kambuan. Jadi kesel. Dongkol majikannya. Jadi dia sengaja tulis di letter, dia alasannya yang enggak loh, Mbak. Dia alasannya kayak anaknya pernah nyolong gitu. Jadi aku tuh bener-bener shock pas aku denger itu, padahal aku tanya anaknya kan nggak pernah nyolong. Betul. Jadi maksudnya
aku jujur nggak mungkin tahu juga begitu. Betul, Tapi kan kejadiannya dia kan kita nggak ngerti, ya, betul. Tapi dia tuh setahu aku status kontrak dia finish kontrak kan, dapat Baik-baik majikan saja, baru. benar. Tapi majikannya tulisnya begitu. Jadi, nah dampak yang kalau udah tulis begitu, Ditimbulkan, betul. itu tuh bakal dirunding sama imigrasi loh, Mbak. Jadi dipersulitnya agak persulit. Ya, So, jadi kita- sesuatu yang kita nggak ngerti, sesuatu yang kita nggak tahu, bahkan sesuatu yang nggak pernah kita lakukan, kemudian dituduhkan ke kita. Betul. Jadi imigrasi memberikan cap yang nggak baik. Betul. Wah, Nah, istimewa tuh. itu ada kemungkinan bisa memperlama visa Mbak yang baru. Yes. Ada kemungkinan juga harus tulis surat ya. Kita harus menjelaskan. bertanya, Betul. oh kamu ada catatan kayak gini. Iya, kenapa? Bagaimana? Iya, betul. Nah, berarti keren tuh imigrasi Betul. berarti. Jadi pada saat ini tidak ada track record yang buruk, kemudian majikan nulis seperti itu, sebenarnya masih bisa kita konfrontir ya, Betul. atau kita konfirmasi imigrasi. Keren. Ini teman-teman penting ya, info ini sangat penting, sebarluaskan buat teman-teman semuanya biar semuanya semakin pintar. Jadi bahwa sebenarnya imigrasi itu tidak harga mati sebenarnya. Betul. Menurut aku imigrasi Hong Kong super adil. Nah, buat Mbak, luar biasa. maksudnya dia bukan bela pihak. Maksudnya dia nggak dengar Benar, satu cerita doang. Betul, Dia betul. juga pasti kasih Mbak Keren, kesempatan buat penjelasin. Oh kenapa nih kayak gitu? Nah otomatis Mbak kan nggak bisa jelasin sendiri. Ya banyak orang ke aku bantu tulis. Itu benar kok. Jadi Soalnya- kadang-kadang mereka itu udahlah pasrah sama agent. Iya. Awalnya kayak gitu tuh. Iya. Aku one man notice gimana, terus nanti isinya udah diserahin. Nah, ini kita menghimbau juga ya. Seharusnya teman-teman juga tahu ya. Iya. Dan sebisa mungkin teman-teman juga bisa tulis sendiri kan. Oh. Kecuali kalau mau konsultasi dulu kan silakan ngobrol. Tapi keputusan balik lagi kan. Betul. Seharusnya karena memang itu tertulis antara employee dan employer. Betul. Nah, antara mbak-mbak dengan majikan. Kita ini aja sebagai penjembatan aja. Betul. Tipsnya seperti itu. Soalnya Boleh lanjut. kebanyakan kasusnya ya Pak, jadi majikannya itu emang bukan dari kita. Kita. Jadi emang Oh. dari agensi lain kan. Benar, Otomatis aku tidak ada berwenang dengan kotak-katik agensi lain. Jadi kita Betul. tetap hormatin mereka punya jalan. Aku cuman bantuin pihak CC-nya saja. Betul. Gimana keluarnya baik dengan majikan gitu. Jadi aku nggak mau Mbak khawatir gitu. Aku tahu banyak orang yang khawatir, mungkin nggak tahu. Sini sana cari informasi yang nggak benar. Oh dengar teman begini, temanku katanya begini gitu. Maaf mungkin teman Mbak benar, tapi aku kalau Mbak mau lebih 100% benar benar gitu tentang itu Mbak bisa tanya agensi gitu. Maksudnya jangan tanya teman, tanya agensi gimana cara kerjanya apa gimana. Betul. Kalau tanya teman terkadang a priori ya, teman kan terkadang ya kita juga nggak mendiskreditkan. Ada beberapa yang memang tahu hukumnya, ada yang juga nggak tahu, tapi akan jauh lebih jelas. Iya. Kenapa ke agent? Karena agent itu menangani hal-hal urusan seperti itu. Ya, setiap hari. Jadi Nah, jadinya kayak kalau orang Jawa bilang ya segojangan, ya kayak kebiasaan. Makanya permasalahan-permasalahan itu sebaiknya didiskusikan dan dibicarakan. Kecuali sekali lagi ketika agentnya tidak memberikan respon yang baik ya. Iya, Karena kita nggak mau diskredit ya. Betul. Kita nggak mau juga ngomong. Betul. Nggak, tidak semuanya agent juga nggak baik. Betul. Tidak semuanya agent juga baik. betul. Semuanya kembali ke teman-teman. Jadi tinggal bagaimana teman-teman itu paling tidak itu feeling punya rasa ya kan. Agent ini kayak gimana sih? Iya. Kita nggak usah jelek-jelekin atau baikin siapapun, tetapi teman-teman kan ketika ngobrol itu kan bisa dirasakan Iya. kan. Nah, teman-teman pasti lebih ngerti lah. Nah, Pokoknya kayak gitu kok. Mbak nanti teman-teman juga bisa lihat sendiri mana yang benar-benar kerja bantuin Mbak gitu ya kan, Iya, iya. sama mana yang cuman mau itunya Mbak. Ah. Jadi Balikin mereka. Kalau aku kan beda, aku mah kalau masalah kerjaan siap. Oke ya, bantu. oke. Nggak ada masalah gitu. Yang penting persoalan-persoalan pekerjaan dan Iya. itu berhubungan. Iya. Kembali lagi kan, dimanapun kita nanam baik kan pasti nanti akan kita dapetin yang baik juga. Iya, aku kan di sini tugas aku di sini cuma bantuin Mbak doang. Ya. Di sini aku bantuin Mbak doang Ya. untuk proses gitu. Jadi kalau Mbak ada konsultasi tentang release letter kayak yang tadi kita barusan ngomongin, kok saya kapan keluar majikan kok? Nah, apa gimana gitu? Mbak mesti runding sendiri dengan majikan. Betul. Nah, surat release letter itu ambilnya di mana kok? Di mana kok? Nah ya biasanya pertanyaan. Di agensi sih sebenarnya bisa, Mas. Aku di semua agen pasti ada. Nah, Iya. di imigrasi juga ada, Ada. apa online juga ada. Tapi kebanyakan anak-anaknya datang ke imigrasi, nanti kita datang ke agensi, Agen langsung kasih, nanti kita kasih. dia tulis sendiri ya. Tulis. Nanti untuk menyerahkan ke imigrasi itu jadi biasanya pihak agent juga ya. Jadi begini Pak,
sebenarnya kan ini majikan harus tanda tangan, terus anak harus tanda tangan Betul. juga. Jadi sebenarnya sebelah pihak mana yang kirimin ke imigrasi juga biasanya agensi. Soalnya kan kita bantuin proses. Betul, Setelah betul. dapat majikan, kita juga submit ini supaya kita tahu visanya kapan turun. Tapi bisa juga bahwa ini yang ngirimin si majikan juga ya. Bisa juga kalau majikannya. Wah, ini ekstrim loh. Kadang-kadang Iya. kalau yang sampai ngirimin Betul. ngirimin majikan ini ekstrim dan Betul, Pak. mbaknya nggak tahu. Betul sekali. Nah, Maka itu benar. kita selalu harus sebagai pihak kita juga kirimin dari sisi kita. Betul. Jadi misalnya majikan sudah kirim kan, misalnya majikan bilang, "Oh, aku udah kirim," tapi kan kita Kita ngerti. Iya, kita juga harus Terus kirimin. kirim dari kita sendiri. Gitu. Oh, Jadi ada double. jadi nggak jangan, masalah. double nggak masalah Nggak ya. masalah. Tapi intinya bahwa kalau toh pun majikan ngirimin, aku udah kirimin. Tetapi kalau CC-nya nggak merasa ada tanda tangan dan semuanya kan Iya. otomatis I think itu masih bisa kita Iya. perang kan. Betul, makanya. Nah, tapi kalau seandainya sudah CC-nya juga ibaratnya karena keluguan dan kepolosannya ditulis apa di situ nggak bisa ngertiin translatean, Iya. ya itu agak sedikit berbahaya karena udah tanda tangan kan. Makanya Mbak, aku Udah. mau ingetin lagi. Jadi sebelum tanda tangan apa gimana, Mbak lihat dulu majikannya tulis alasan nggak, tulis apa nggak. Kalau tulis alasan, kalau Mbak nggak ngerti ya bisa tanya lagi. Siap, Maksudnya apa ini? Maksudnya apa gitu. Kalau nggak ada masalah apa ya, ini sebenarnya surat pemberitahuan kapan keluar majikan doang. Jadi harusnya majikan sama anak tanda tangan, terus udah kasih ke imigrasi. Tapi tetap dampak bahwa di sini akan disebutkan Betul. reason kan, Yes. alasan why seperti apa pemutusan kontraknya, pemutusan segala sesuatunya dan itu benar-benar harus diperhatikan. Jangan Betul. cuma mikirin duit doang. Betul. Satu lembar ini juga bisa iya. berdampak menyulitkan kita untuk di Iya. episode berikutnya. Makanya aku bilang kan aku kan nggak tahu latar belakang Mbak gimana, maksud aku selalu terima semua orang dan bantu semua orang. Aku mau ingetin lagi, jadi kalau pas renew ini Pak, ini semuanya, maksudnya kalau bisa ini kan ada tulisan nomor telepon handphone Mbaknya. Oh. ada mbaknya gitu. Betul betul. Jadi kebanyakan majikan tuh nggak tulis nomor telepon. Oh, iya. Jadi iya. mbaknya kebanyakan tulis nomor Tulis, telepon. oh. Jadi aku sebenarnya sih nggak masalah. Nggak masalah. Aku jujur bilang nggak masalah mau tulis nomor telepon apa enggak. Tapi kalau ada alasannya, terus ada nomor teleponnya, itu pasti Ditelepon. Iya. Pasti Oh. disuruh datang interview gitu. ditanya. Oh, Jadi, iya. aku bilang, Tapi itu bagus juga kan kok. Iya, Setidaknya karena mereka tidak hanya mengenali dalam teleponnya juga, Betul. pasti KTP-nya itu kan betul. data inputnya. Oh. Jadi Jadi bagus dicantumkan telepon agar memang ketika ada problematika kita bisa langsung telepon nggak langsung masalah. follow up. Mbak, aku tuh nggak mau Mbak-mbak, aku bingung kalau Mbak-mbak, maksudnya ini yang aku dapat ya, Iya, aku iya. nggak mau Mbak-mbak ya takut apa gimana gitu kalau Benar, dipanggil benar. imigrasi. Nggak masalah, maksudnya mereka cuma tanya soal apa, nggak tanya tentang pribadi loh, masalah pribadi, cuma masalah tentang riwayat kerja Mbak. Betul. Jadi tidak ada masalah tentang masalah pribadi luar apa keluarga gitu, mereka kan nggak campur, mereka cuma tanya tentang masalah riwayat kerja Mbak selama di Hong Kong gitu. Jadi kan selama Mbak datang di Hong Kong kan semua pakai visa CC kan, Betul. visa CC, nah otomatis dia cuma tanyain tentang riwayat kerja yang di Hong Kong. Jadi Hong Kong itu sebenarnya cross check ya. Sebenarnya hanya meng-cross check data, menyimpulkan untuk agar kedua belah pihak dan semuanya dia mendapatkan informasi yang tepat. Betul. Nah, Dan hak-hak Mbak juga dibayar sama majikan. Gitu. Pastinya. Jadi imigrasi kan super important gitu. Jadi hak-hak Mbak harus dipenuhi majikan. karena sudah prosesnya sekian begini. Jadi kita nggak usah khawatir, ketika tidak tahu bisa bertanya. Iya. Nggak usah bingung, nggak usah panik, Iya. harus bagaimana atau mencari informasi di luar tambah infonya simpang siur dan ABCD kan nggak fix kan. Ya, kalau Mending- aku kan kerjain kayak gini setiap hari. Iya, makanya Jadi, tanyanya udah. sama Koko Steve makanya. Kalian tanya, Koko Steve akan menjawab. Oke, untuk rilis letter informasinya cukup segitu kok. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti kita akan selalu bisa menyajikan informasi-informasi yang penting, yang menarik, yang sangat teman-teman butuhkan. Terima kasih. Tetap berjuang semangat dan selamat pagi.